Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kembali bersama saya Bapak Ibu Bayu Diningrat dari Bayu Sehat Mandiri. Pada pertemuan kali ini kita sedang live dari Radio Nande FM 91,9 FM. Sepanjang hari tadi kita telah melakukan dialog dan live radio, dan kita sungguh sangat terharu sebenarnya dengan banyaknya atensi dari teman-teman yang masuk dari pagi ya, terus siang hari ketika kita berdialog hampir tidak ada jeda sama sekali. Semua peserta sudah telepon dan hampir tidak ada jeda. Ketika banyak sekali pasien-pasien yang untuk antusias berkonsultasi, hal ini menunjukkan adalah beberapa hal yang luar biasa. Yang pertama, penyakit yang ada Bapak Ibu sudah betul-betul menjadi satu hal yang tanda kutip, itu sesuatu yang sangat kurang baik. Kemudian yang kedua, saya yakin mereka yang sakit itu bukan hanya berobat di tempat kami, tetapi mereka sendiri saya jamin 100% sudah berobat di mana-mana dan kemana-mana. Dan banyak sekali keluhan-keluhan yang ada adalah dengan menggunakan mungkinlah dengan segala apa yang sudah mereka lakukan. Tetapi hampir 80-90% mereka tidak menemukan keberhasilan di dalam berobat. Karena itu beberapa juga pasien tadi mereka mengatakan bahwa sehat itu mahal. Untuk menjadi sehat itu betul-betul mahal. Apakah hal itu benar? Sehat itu menjadi mahal? Saya katakan tidak sama sekali. Sehat itu ketika kita atur, ketika kita tata dari awal, sehat itu adalah murah. Bahkan sehat sendiri adalah gratis. Di dalam BSM Bapak Ibu kita punya satu visi besar, menjadikan makanan sebagai obat dan bukan obat yang menjadi makanan. Ada satu perubahan yang harus kita lakukan di dalam cara berpikir kita. Kita selalu seringkali berpikir kita bisa bekerja, kita bisa dapat uang, dan kita bisa beli obat. Dari data kami, dari pasien-pasien yang ada, dari audiens yang ada, obat yang mereka telah konsumsi pun sudah bukan lagi sebagai sesuatu yang hebat, yang bisa menyembuhkan penyakit mereka. Mereka pada level tertentu mereka berobat, mereka akan mentok juga. Dan obat-obat kimia bukan menjadi jawaban. Karena itu tidak ada kata terlambat, masih ada kesempatan. Karena apa? Selama dunia masih berputar, masih ada kehidupan, usaha manusia menjadi salah satu ikhtiar untuk berusaha, itu adalah harus. Memang kita akan masuk di satu era yang sangat sulit, satu era yang sangat berat, melawan, boleh saya katakan, melawan kemustahilan. Hanya ada satu cara yang akan mengubah itu semua, yakni perubahan paradigma. Atau boleh saya katakan, ketika kita bisa merubah paradigma, maka kita akan bisa merubah pola hidup kita, dan kita akan bisa merubah kebiasaan hidup kita. 20-30 tahun yang lalu, kita sedang dibawa ke satu fase untuk tergantung kepada obat kimia. Sehingga apa? Obat herbal atau jamu herbal atau bahkan makanan-makanan herbal itu mulai ditinggalkan. Sehingga orang hanya fokus bagaimana mereka di sektor kimia. Baik itu secara pertanian, baik itu juga secara pengobatan. Dan ketika hari ini Bapak Ibu kami melakukan satu dialog dengan banyak pasien, dan kita juga sudah bisa menyimpulkan satu kata, kita harus kembali, kita harus tobat, boleh saya katakan seperti itu. Kita harus sadar
Indonesia mempunyai kearifan lokal yang luar biasa. Herbal Indonesia ini luar biasa. Kalau kita flashback ke belakang di tahun 1200-1300-an, kekuatan Indonesia pada waktu itu boleh dikatakan sejajar dengan kekaisaran di Cina pada waktu Kaisar Ming berkuasa. Dan saya yakin terjadi transfer ilmu, transfer teknologi, yakni di sektor salah satunya adalah kesehatan. Kita melihat dengan Tiongkok. Tiongkok sendiri mempunyai TCM, Tiongkok Chinese Medicine, yang bahkan mereka sudah punya sekolah dengan berbasis kearifan lokal dari TCM sendiri, dari pola-pola tradisional yang lama yang tetap digalakkan. Tetapi di Indonesia, pola herbal ini sudah hampir ditiadakan. Yang muncul hanya lapisan-lapisan tertentu dari dunia herbal. Padahal minta maaf, herbal Indonesia adalah herbal luar biasa. Kenapa saya katakan herbal Indonesia adalah herbal yang luar biasa? Kita berada di garis Katulistiwa. Garis Katulistiwa, Bapak Ibu, adalah satu tempat, satu wilayah di mana semua tanaman yang tumbuh di atasnya adalah tanaman herbal. Dan itu sangat mujarab. Kenapa sangat mujarab? Karena yang terkena sinar matahari full sepanjang tahun, kita dilewati oleh matahari, itu akan menghasilkan sesuatu yang bukan biasa-biasa. Karena itu harapan saya satu, ayo kita bangkitkan kembali konsep dengan kearifan lokal bahwa Indonesia adalah negara yang kuat, negara yang maju, negara yang mampu untuk bersaing dengan apa? Dengan herbal yang ada. Memang tidak semudah membalik telapak tangan ketika kita berkata bahwa herbal Indonesia adalah herbal yang luar biasa. Kita perlu mengolahnya kembali. Dimulai dari mana herbal itu akan dibentuk? Dimulai dari mana herbal itu akan diciptakan kedahsyatannya? Saya yakin dan percaya, Bapak Ibu, tanah air kita, Indonesia ini sangat subur. Indonesia ini memiliki satu kontur tanah yang berbeda-beda. Kalau kita lihat dari Aceh sampai Papua, mereka punya kontur yang berbeda. Mereka punya daerah-daerah tertentu dengan kandungan-kandungan yang berbeda. Kami dari PSM hingga tahun ini kita sudah membangun satu konsep pelatihan, konsep pertanian terpadu. Konsep pertanian terpadu yang tahap awal yang sudah kita buat adalah berbicara tentang bagaimana membangun kemandirian di sektor pangan. Nah, setelah kita hampir sudah menyelesaikannya dan berharap kita Desember sudah menyelesaikan proyek ini, maka kita akan membuat satu konsep tahap kedua. Bukan hanya memproduksi pupuk, bukan hanya memproduksi makanan, bukan hanya memproduksi sayuran, tetapi kita akan membuat konsep lebih naik. Kita memanfaatkan yang ada, bukan sekedar food, bukan sekedar makanan, tapi itu akan menjadi medicine, itu akan menjadi obat. Kenapa hal itu penting sekali, Bapak Ibu? Karena satu, kalau cuma kita berbicara tentang makanan, sayuran, buah-buahan, atau ikan, atau ayam, tanpa kandungan sesuatu yang positif di dalamnya, itu hanya biasa. Kita tidak punya market yang jelas untuk itu. Tetapi ketika kita bisa membuat satu konsep yang baru di sektor pertanian kita, bahwa makanan kita bukan hanya sekedar makanan, tetapi makanan akan menjadi medicine, makanan akan menjadi obat, maka itu akan mengubah peradaban, mengubah harga, merubah status. Sehingga apa, Bapak Ibu? Kita akan bangga dengan apa yang kita kerjakan. Kita akan bangga dengan apa yang sudah kita lakukan. Hari ini masalah terbesar di Indonesia itu adalah, kalau kemarin petani berteriak tentang saprodi, tentang biaya produksi, tentang pupuk, tentang obat-obatan, tentang benih. Tetapi ada satu yang lebih besar daripada semua itu yang dikeluhkan oleh para petani, yakni harga.
Coba bayangkan, ketika Bapak Ibu sakit, tidak ada satu orang pun yang berani menawar harga obat. Tidak ada satu pasien pun yang ketika datang ke dokter terus berkata, Pak, boleh enggak kita tawar harganya? Tidak ada. Semua harga sudah fix, sudah permanen. Karena apa? Itu berbicara tentang kesehatan. Tetapi di sektor pertanian yang harusnya lebih besar dari semua itu, justru dianggap menjadi yang tidak penting. Harga dipermainkan, harga dianggap murah, petani dianggap pekerjaan yang sepele, petani dianggap sebagai orang yang kedua atau bahkan yang ketiga. Karena itu, cara untuk membangkitkan pertanian di Indonesia adalah kita buat yang tidak main-main. Kita buat yang terbagus. Apakah yang terbagus dan tidak akan ditawar oleh orang adalah obat. Kenapa saya katakan makanan akan menjadi obat? Karena apa Bapak Ibu? Kita berkonsep your food is your medicine. Boleh kita katakan our food is our medicine. Artinya apa? Makanan kita itu bukan sekedar makanan, tetapi makanan kita itu adalah obat kita. Apa yang kita tanam bukan seperti sayur biasa. Apa yang kita tanam bukan padi biasa. Apa yang kita pelihara bukan ternak biasa. Tetapi semua yang kita usahakan adalah medicine, adalah obat. Kami sudah menemukan satu konsep Bapak Ibu, dan ini sudah hampir bulat konsepnya dari riset kami, dari penelitian kami terhadap pasien-pasien, terhadap daerah-daerah tertentu yang sudah menjalankan program pertanian yang kita sudah sampaikan di dalam pelatihan. Bahkan di setiap pelatihan-pelatihan kami, sebenarnya kami sedang melakukan satu riset. Riset kami adalah setiap peserta yang datang dengan berbagai macam keluhan dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, kita berikan makanan secara organik. Kemudian yang kedua, kita berikan ramuan-ramuan herbal yang berasal dari tanaman-tanaman lokal. Jahe, temulawak, daun salam, kayu manis, cabai Jawa, dan sebagainya yang notabene semua daerah hampir semua ada. Dan ketika kita melakukan treatment ini, hampir 1 tahun lebih ini kita sudah lakukan treatment, survei kami menunjukkan dengan perubahan gaya hidup, dengan perubahan pola makan, di saat kesibukan pelatihan yang sangat padat, yang sangat luar biasa, kita mencapai satu kesimpulan, hanya dengan makanan sehat, mereka bisa menjadi sehat. Walaupun datang banyak dengan keluhan, yang datang pinggang sakit, yang datang punggung sakit, yang datang kaki sakit, yang datang tidak bisa tidur. Tapi bersyukur alhamdulillah, ketika mereka mengikuti pelatihan yang cuma 2-3 hari, bahkan ada yang 1 minggu, mereka pulang dengan satu konsep yang baru, bahwa makanan betul-betul bisa menjadi obat. Karena itu tahun depan adalah tahun perubahan itu. Setelah kita sudah hampir menyelesaikan seluruh kota di Indonesia, sekarang kita akan masuk di babak baru, mengolah makanan, memilih makanan, membuat pupuknya yang secara syah, yang secara benar akan menjadi obat. Karena apa? Apa yang diambil dari tanah, diserap oleh tanaman, itu yang akan dikonsumsi oleh manusia. Apa yang diserap oleh tanaman adalah nutrisi. Apa yang diserap oleh tanaman adalah pupuk. Dan pupuk inilah yang akan memegang peran penting Bapak Ibu di dalam konsep kesehatan secara nasional. Saya berharap satu, kita sedang mencari Bapak Ibu yang betul-betul siap untuk berjuang bagi bangsa Indonesia, yang mau menjadi pahlawan untuk bangsa Indonesia. Bukan hanya untuk memikirkan diri sendiri, bukan hanya sekedar cuman berbisnis, bukan hanya sekedar mencari uang, tetapi bekerja yang betul-betul menjadi ibadah. Di dalam konsep PSM, tani adalah tawakal, amanah, niat, ibadah. Jadi ketika kita bertani, kita mengolah tanah adalah ibadah.
Kita merawat tanah adalah ibadah. Kemudian kita juga memberikan sesuatu ke dalam tanah adalah ibadah. Jadi semuanya yang kita lakukan tujuannya adalah ibadah. Bahkan yang level sekarang yang akan kita ajarkan adalah mengolah apa yang sudah kita tanam, mengolah apa yang sudah kita kerjakan, bukan hanya menjadi makanan, bukan hanya menjadi food, tetapi itu akan menjadi medicine. Bangsa kita hari ini sedang butuh ini semua, Bapak Ibu. Kami di dunia herbal sudah jutaan orang yang sudah kita layani, dan itu membuat kita, greget kita, semangat kita. Ayo kita bangkit sama-sama. Kita selamatkan generasi ke depan. Kita bawa generasi ke depan untuk menyadari sehat itu tidak mahal, sehat juga tidak instan. Sehat bukan tergantung kepada obat, tapi sehat itu berdasarkan makanan. Siapa yang bisa berjuang di sini? Siapa yang bisa bersama-sama kami akan berjuang? Saya berharap dan bercita-cita satu saja. Seandainya di tiap-tiap kota ada 1 atau 2 orang yang melakukan program kegiatan ini secara komprehensif, secara lengkap, insya Allah Indonesia akan segera memasuki satu fase Indonesia yang betul-betul berdaulat. Bukan hanya berdaulat pangan, tetapi berdaulat kesehatan. Mari Bapak Ibu kita songsong Indonesia baru, Nusantara baru, dan Indonesia maju. Bukan kita sebagai penonton, tetapi kita sebagai pelaku. Bukan kita sebagai objek, tetapi kita sebagai subjek. Kita yakin Indonesia punya keberadaban itu. Indonesia punya kemampuan itu. Indonesia sudah membuktikan ratusan tahun yang lalu kita pernah menjadi bangsa yang besar. Ratusan tahun yang lalu kita pernah menjadi negara yang kuat. Dan saya yakin 100% DNA yang sama yang kita miliki hari ini sudah waktunya kita akan keluarkan kembali. Dulu Indonesia adalah negara yang kuat di ASEAN. Dulu Indonesia adalah menjadi sentral dari ASEAN, dan banyak orang-orang belajar dari Indonesia. Kita ketinggalan karena kita tidak fokus pada waktu itu. Mari saya mengajak kita semua untuk kita fokus, kita membangun pertanian kita. Apa yang bisa kita kerjakan, kita lakukan. Apa yang mampu kita lakukan, kita kerjakan. Dan itulah yang akan menjadi kekuatan terbesar di dalam kita. Indonesia adalah negara yang kuat, Bapak Ibu, percayalah. Kita bersama bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.